MK yang selama ini dianggap bersih ternyata tak luput dari yang namanya sarang korupsi. Tertangkap tangannya Ketua MK Akhil Muchtar pada Rabu malam oleh penyidik KPK jelas telah mencoreng nama MK itu sendiri. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait masalah ini? Bersama saya Edi Lius, inilah Kopi Pagi komentar pilihan Liputan Pagi. Sembilan pilar kokoh di muka gedung Mahkamah Konstitusi melambangkan 9 hakim konstitusi. Inilah benteng terakhir penjaga dan penegak konstitusi di bumi pertiwi Indonesia. Tapi kini benteng itu tak lagi kokoh, karena pilar utamanya roboh oleh godaan uang. Iya, Akhil Muchtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang dulu begitu disegani dan dihormati, ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap. Akhil, Rabu malam lalu tertangkap tangan di rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Pejabat Jalan Widya Chandra 3 nomor 7, Jakarta, saat menerima suap dari anggota DPR Khairunisa dan seorang pengusaha Cornelis Nalau. Dalam penangkapan itu, petugas KPK mendapati uang suap sejumlah 3 miliar rupiah dalam dolar Singapura dan dolar Amerika. Di waktu yang sama, di Hotel Red Tub yang berjarak sekitar 7 km dari rumah Akhil, KPK juga menangkap Bupati Gunung Mas, Hamid Bintih dan stafnya. Uang miliaran rupiah itu diduga untuk menyuap Akhil yang sedang menangani sengketa pemilihan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dua pasang kontestan pilkada itu menggugat KPU Gunung Mas ke MK karena yakin pilkada pada 4 September lalu dicurangi. Hamid Bintih tentu berkepentingan dengan gugatan itu karena ia adalah bupati petahana yang memenangi lagi pilkada. Hanya itukah kasus yang membelit Akhil Muchtar? Tidak. Ia ternyata juga terlibat dalam dugaan suap sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten yang juga bergulir ke MK. Dalam kasus ini, KPK menangkap Tubagus Khairiwardana, seorang pengusaha yang juga adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah, dan Susi Turandayani, seorang pengacara. Kamis sore, setelah pemeriksaan selama beberapa jam, KPK menetapkan Akhil Muchtar dan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan suap sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas dan Lebak. Terkait kasus dugaan suap pilkada Lebak, KPK juga mencegah Gubernur Ratu Atut pergi ke luar negeri. Saya kecewa ya, karena itu kan lembaga yang istilahnya tuh membuat peraturan, mengawasi peraturan, tapi malah dianya sendiri yang terlibat kasus korupsi gitu kan. Saya merasa miris, tapi udah bukan menjadi hal yang umum lagi kalau ada petinggi-petinggi negara yang terlibat kasus korupsi gitu. Jadi udah hal yang biasa aja, wajar aja. Di Indonesia sih menurut saya kayaknya susah untuk orang yang jujur atau bebas korupsi. Tinggi jabatan ya semakin banyak godaan, apalagi manusia nggak pernah ada kata puas.